قرآن كريم محفوظ، والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Syirik, jahiliyah, dan gerakan anti-wasilah. Syirik adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Pelakunya disebut musyrik. Sejarah Islam mencatat orang-orang yang masih menyembah berhala, pohon, dan sesuatu selain Allah digolongkan ke dalam perbuatan syirik. Maka, kata-kata kaum musyrikin begitu populer saat itu sebagai lawan kata dari kaum muslimin mengikuti agama Muhammad SAW. Orang yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka tempatnya di neraka, tidak ada ampunan bagi mereka. Secara awam sangat mudah kita membedakan antara syirik dengan tauhid. Yang satu menyembah selain Allah, sedangkan satu lagi menyembah Allah. Dalam prakteknya, sebelum kita mengucapkan kata syirik dengan membabi buta, apalagi menuduh orang di luar kita sebagai musyrik, tentu ada baiknya kita bertanya dalam hati paling dalam, apakah kita sudah mengenal Allah yang kita sembah? Ataukah kita menyembah sesuatu yang telah disepakati sejak lahir, sosok di atas sana yang dinamai sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian kita sembah ikut-ikutan, mengikuti tradisi ibadah yang diperkenalkan kepada kita. Praktek ibadah ikut-ikutan ini kemudian kita sebut sebagai berislam karena faktor lahir. Kebetulan kedua orang tuanya Islam, lahir di lingkungan Islam sehingga dia menjadi Islam. Ibadah diajarkan sejak akil balik, sholat, puasa, dan mengerjakan rukun Islam, kemudian menjadi Islamlah dia. Apakah pernah terfikir dalam hati, apakah yang disembah siang dan malam ini benar-benar Tuhan pemilik bumi dan langit, ataukah Tuhan dalam keyakinan dan pikiran semata? Ada hal yang kita lupakan, bahwa orang-orang jahiliyah dulu itu mereka bukan tidak menyembah Allah. Mereka semua meyakini bahwa Tuhan di atas sana yang berkuasa adalah Tuhan bernama Allah. Kata Allah itu bukan produk Islam. Jauh sebelum Islam datang, di kalangan masyarakat Arab sudah dikenal istilah Allah. Masyarakat jahiliyah tidak meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mereka lebih yakin utusan Allah atau penghubung mereka dengan Allah adalah patung-patung yang merupakan tokoh-tokoh penting mereka di masa lampau. Penolakan mereka terhadap Muhammad sebagai utusannya itu yang menyebabkan mereka tergolong orang-orang tidak selamat, sebagaimana makna hakiki dari Islam adalah selamat. Selamat sampai kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai ke akhirat kelak. Ini yang tidak didapat oleh orang-orang musyrik di Arab di zaman Nabi. Masyarakat jahiliyah sulit menerima sosok Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai pembawa wasilah untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Mereka lebih menerima sosok yang telah ada secara turun-temurun, diyakini bisa menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakan manusia sebagai wasilah kepada Allah itu bukan dimulai zaman Nabi Muhammad, jauh sebelumnya sejak awal penciptaan iblis sebagai pelopor anti wasilah. Pertama, sejak Allah menciptakan alam dan seisinya, dengan tegas menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis melihat Adam sebagai sosok yang levelnya jauh berada di bawahnya, baik dari sisi penciptaan, umur, maupun ilmu. Para malaikat melihat Adam sebagai tajalli Allah, wadah dari nur ilahi. Jadi malaikat tidak sujud kepada zahirnya Adam, tapi sujud kepada rohani yang ada dalam diri Adam, yang tidak lain adalah nur Allah itu sendiri. Telah aku ciptakan rupa nurku sebagaimana rupa hambaku,
Setelah Adam, maka nur Allah tersebut kemudian diberikan kepada orang-orang pilihan, orang-orang yang dikehendakinya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 35. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuh di sebelah timur sesuatu, dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iblis bukan saja menolak sujud kepada Adam, tapi juga tidak mengakui Adam sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagai pemimpin seluruh umat manusia. Iblis sepanjang zaman terus melancarkan propaganda terhadap utusan-utusan Allah, orang-orang pilihan yang diberikan nur Allah, agar manusia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Iblis tentu saja tidak akan senang melihat utusannya, maka sejarah memaparkan kepada kita pembunuhan terhadap utusan Allah sangat gencar dilakukan oleh orang-orang yang dibisikkan oleh iblis. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa termasuk nabi-nabi yang terkena propaganda iblis lewat manusia-manusia yang hatinya dirasuki iblis. Iblis juga membisikkan kepada masyarakat jahiliyah untuk membunuh utusan Allah terakhir, yaitu Muhammad SAW, dengan berbagai cara. Namun Allah menyelamatkan kekasihnya dari usaha pembunuhan tersebut. Islam kemudian berkembang dengan pesat, namun propaganda iblis tidak akan berhenti, terus dilakukan. Kalau dulu iblis berusaha mempengaruhi orang untuk membunuh nabi agar putus wasilah dengan Allah, di kemudian hari iblis berusaha mempengaruhi orang-orang agar melarang berwasilah kepada nabi dengan tujuan yang sama, agar terputus hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di akhir zaman ini muncul gerakan baru yang dimulai di Arab, gerakan yang memutus hubungan rohani antara umat dengan nabinya. Bagi mereka, Nabi Muhammad ibarat tukang pos yang bertugas mengantarkan Al-Quran. Setelah tukang pos meninggal dunia, selesai semua, tidak ada hubungan sama sekali. Apapun bentuk wujud kecintaan umat kepada Nabi dimasukkan kepada tindakan bid'ah, bahkan kafir. Merayakan ulang tahun Nabi dianggap bid'ah karena menurut mereka Nabi tidak pernah melakukannya. Berdoa memohon syafaat di makam Nabi disebut syirik atau menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah. Padahal orang yang menuduh tersebut, kalau ditanya yang mana Allah, mereka juga tidak tahu, karena mereka hanya tahu nama saja tanpa mengenal sama sekali sosok di balik nama. Kalau Anda menuduh orang, menduakan Allah, Anda harus kenal terlebih dulu dengan Allah. Kalau tidak kenal, dari mana Anda bisa memastikan bahwa tindakan itu menduakannya? Ibarat orang hanya kenal nama Soekarno sebagai presiden pertama RI, tidak pernah berjumpa dan tidak tahu yang mana Soekarno. Wajahnya pun mereka tidak tahu, namun sangat cinta membabi buta kepada Soekarno. Tapi sayang, seribu sayang, mereka benar-benar tidak mengenal sama sekali dengan Soekarno. Mereka hanya mengandalkan cinta buta saja. Mereka hanya tahu satu kalimat, jangan menduakan Soekarno ya. Ketika orang-orang datang ziarah ke makam Bung Karno, orang-orang tersebut dengan lantang berkata, "Hai kalian, telah menyekutukan Bung Karno, menduakan Bung Karno." Gerakan anti wasilah ini tentu mengikuti tokoh pencetusnya, yaitu iblis. Bukan saja berusaha memutuskan hubungan umat dengan Nabi, tapi juga memutuskan hubungan umat dengan ulama. Karena iblis tahu bahwa setelah Nabi, tali penghubung umat dengan Nabi adalah ulama sebagai pewaris Nabi.
ulama mewarisi dua hal, yaitu ilmu dan amal. Ilmu berhubungan dengan apa yang bisa dipelajari secara akal, sedangkan amal tidak lain adalah Nur Muhammad yang diwarisi oleh Nabi, dan inilah warisan yang sangat berharga. Dengan Nur Muhammad ini seluruh umat bisa berdialog dan berbisik-bisik dengan Allah sebagaimana umat di zaman Nabi Muhammad masih hidup. Iblis sangat paham tentang ini, maka dia berusaha memutuskan hubungan langsung ini. Ibarat listrik, iblis melalaikan manusia dengan kabel berwarna-warni, sementara listriknya telah terputus tanpa arus sama sekali. Zaman boleh berubah, musim boleh berganti, namun pada hakikatnya dunia ini tetap sama. Kalau zaman jahiliyah dulu iblis berusaha membunuh zahir Nabi Muhammad SAW lewat tangan masyarakat jahiliyah, di akhir zaman ini iblis berusaha membunuh batin Muhammad lewat pemikiran masyarakat jahiliyah modern, kebetulan muncul dari tempat yang sama, yaitu Arab. Ajaran Islam tetap terjaga dan berkembang ke seluruh dunia. Di saat yang sama, paham iblis lewat gerakan anti-wasilah untuk memutuskan umat kepada sumber utama agama, yaitu Rasul, tetap berjalan. Keduanya saling berebut peran. Setelah 1300 tahun Islam dengan wasilah kepada Nabi itu aman dan damai di Arab, 100 tahun belakang bergeser oleh paham yang berseberangan, semoga akan kembali lagi seperti semula. Mari kita memperbanyak membaca dan mengamalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim agar kita semua terlindung dari godaan syaitan beserta bala tentaranya dan terlindungi dari orang-orang yang telah disusupi pemikiran syaitaniah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, mengekalkan agamanya serta utusannya, memberi kesehatan kepada ulama pewaris Nabi, sehingga Islam tetap murni, terjaga hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.